sesuatu sesuai saran kalian, yaitu adalah mengenai berjualan di masa pandemi. Nah, narasumber kita hari ini adalah Ibu Sinta, seorang ibu berusia 50 tahun yang masih berjualan di masa pandemi ini. Saat ini kita sudah bersambung ya, mari kita lanjutkan. Halo, selamat malam Ibu Sinta. Selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, nah Bu, jadi gini, penonton channel YouTube saya ini ingin tahu mengenai pedagang di masa pandemi. Nah, menurut Ibu bagaimana? Ya memang ada berkurang Mbak. Cuman ya hidup harus terus berjalan. Jadi ya tetap harus berusaha, berikhtiar. Oke, sebelum saya bertanya lebih jauh nih Bu, sebenarnya Ibu ini jualan apa ya? Siomay Mbak. Oke, siomay ya Bu ya. Sejak kapan Ibu mulai jualan? Iya. Sejak bulan Juli Mbak. Oh, sejak bulan Juli, berarti sejak pandemi sudah baru mulai jualan ya Bu ya? Iya Mbak. Habisnya bingung mau jualan apa, bingung mau cari income apa. Oke, Ibu, nih, kenapa Ibu memilih buat jualan siomay? Apalagi kan lagi pandemi kayak gini nih Bu. Kenapa memilih buat jualan? Karena menurut ibu siomay batagor itu bisa dinikmati kapan saja, pagi, siang, sore, malam, dan peminatnya juga banyak menurut ibu. Itu Mbak, jadinya ya mau jualan, kan awalnya ibu jualan kue juga, tapi masih sepi orderan karena rapat-rapat ditunda, nggak ada kumpul-kumpul. Bapaknya Gojek juga sepi, nggak ada orderan. Jadi bingung cari uang di mana. Ya sudahlah, Bismillah, jualan siomay gitu Mbak. Oke, berarti Ibu sebelumnya sudah berjualan kue ya? Iya Mbak. Nah, kalau begitu nih menurut Ibu, kalau dibandingkan saat sebelum pandemi, berjualan di masa pandemi ini banyak perbedaannya nggak? Atau sama aja? Jelas banyak Mbak. Mungkin bisa dijelaskan? Karena orang kan malas, yang tahu pandemi kan malas keluar rumah. Jadi mau jajan-jajan juga malas, otomatis pemasukan juga berkurang. Tapi untungnya kalau jualan siomay ini kan ya bisalah untuk makan gitu Mbak. Oke, nah saya mau tanya nih Bu, kondisi keuntungan dan kerugian yang dialami Ibu selama berjualan di masa pandemi ini tuh gimana? Kerugiannya ya karena berkurang pembeli. Keuntungannya ya nek orang Jawa bilang kan yang tetap masih ada untung, ada saya, untung ada pembeli dikit-dikit, untung ada pemasukan, jadi tetap ada untungnya Mbak. Oke. Untung masih bisa makan gitu Mbak. Iya. Nah, selama berjualan ini nih Bu, ada menyimpan dana darurat nggak? Boro-boro Mbak mau nyimpan dana darurat buat cukup untuk sehari-hari aja udah bersyukur Mbak. Tapi ada niatan. Oh ya jelas ada, itu kan cita-cita setiap orang tuh harus ada niatan untuk menyisihkan uang Mbak. Tapi mungkin dipending dulu sekarang untuk
kebutuhan rumah tangga dulu, yang penting dapurnya ngebul gitu Mbak. Oke. Ibu pakai karyawan nggak? Enggak pakai Mbak, semua ditanganin sendiri karena buat bayar karyawan juga sayang kan Mbak. Nanti mungkin kalau sudah nggak pandemi, sudah mulai normal lagi, nah itu baru dipertimbangkan mau pakai karyawan atau enggak gitu Mbak. Oke. Nah, semasa pandemi gini, Bu, Ibu berjualnya gimana? Online atau offline atau pakai apa gitu? Yang offline itu di kuliner Sigaluh Mbak, tapi tetap ada online-nya karena kita menyasar ke pembeli yang tidak mau keluar rumah, tidak mau repot keluar rumah itu Mbak. Oke, pakai apa Bu online-nya? GrabFood, GoFood, Mbak bisa order loh. Oh iya, nanti ya Bu ya. Kalau nih Bu, kalau kemungkinan terburuk nih ada PSBB yang mengharuskan jualan Ibu tutup. Nah, apa yang bakal Ibu lakuin? Ya tetap jualan online Mbak, yang penting dapurnya ngebul aja dulu. Jualan Tetap apa itu Bu? online-nya tetap jalan. Ya yang bisa dijual siomay atau mungkin jasa beli jasa membelikan sembako gitu. Ibu juga jasa membelikan sembako ya? Iya awalnya pandemi kan gitu Mbak, saya menerima jasa, ada yang nitip beliin ini beliin itu, saya iyain aja, yang penting kan tadi itu dapurnya ngebul. Biasanya yang nitip jasa siapa, Bu? Teman, saudara gitu Mbak, kalangan-kalangan tertentu sih yang sudah kenal. Oh, sekalian nolong orang terdekat ya, Bu ya. Ya simbiosis mutualisme Mbak, saling menguntungkan. Oke. Berarti kalau misal ada PSBB gitu, siomaynya tetap jualan tapi pakai Gojek, Grab gitu ya, Bu ya? Iya pakai GrabFood, GoFood. Oh ya, Bu, ada yang terlewat nih. Kan selama pandemi gini pasti Ibu bertemu banyak orang di luar ya. Nah, Iya. resiko terpapar virus corona pasti banyak dong. Nah, apa yang Ibu lakuin buat menjaga diri? Ya itu Mbak, 3M, rajin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Oke. Ibu biasanya berjualan dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 3:30 sampai jam 9 malam Mbak. Wah, malam sekali ya, Bu ya. Iya Mbak, sedih. Kenapa sedih, Bu? Ya di jalan kan Mbak, beresiko tinggi. Tapi ya enggak deh, harus happy Mbak. Hidup itu harus berjalan. Harus disyukuri gitu Mbak. Oke. Sepertinya segitu dulu ya, Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Nah, akhirnya kejawab juga nih rasa penasaran penonton channel YouTube saya tentang gimana sih keadaan berjualan saat pandemi seperti ini. Nah, mungkin Ibu ada saran buat penonton saya kalau saat melakukan kegiatan di masa pandemi gini? Untuk selama masa pandemi mau berdiam diri di rumah pun tidak menyelesaikan masalah Mbak. Jadi tetap beraktivitas seperti biasa, tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan sesering mungkin. Gitu Mbak. Oke deh, siap Bu. Oke, sekian dari KKM hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. KKM kepo-kepo manja. Dadah.